Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Minggu tanggal 13 Agustus ya teman-teman. Kami kembali untuk menyapa teman-teman melalui proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo. Hari ini, di kesempatan ini kita akan melihat progres dari pengecoran utama atau rigid yang sudah dimulai di Kecamatan Ngawen, tepatnya di Desa Kauman beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Tepatnya sudah dimulai dari hari Senin yang lalu, berarti kurang lebih sudah 1 minggu ini ya teman-teman. Nah, kita akan melihat progres yang ada di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Terlihat di depan kita ini adalah proses pengecoran utama atau rigid pada badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, nampaknya sudah dilakukan proses pengecoran ini 2 lajur ya teman-teman, yaitu ruas di sebelah timur, yaitu yang mengarah ke arah Jogja. Nah, dapat kita lihat permukaan pada cor badan jalan tol Jogja Solo ini masih ditutupi dengan lapisan terpal putih ya teman-teman. Nah, ini untuk menjaga fluktuasi dari suhu ya teman-teman di permukaan cor ini agar hasilnya maksimal. Dan inilah alat rigid pavement wagon yang digunakan untuk membantu dari proses pengecoran utama atau rigid pada permukaan badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Dibantu dengan sebuah alat berat jenis eskavator atau bego ya teman-teman. Namun ini sedikit berbeda ya teman-teman. Nampak ini menggunakan roda, tidak menggunakan rel itu ya teman-teman. Nah, ini agar kemungkinan agar tidak merusak dari permukaan beton pada badan jalan tol Jogja Solo. Dengan beroperasinya satu lagi alat berat jenis rigid pavement wagon di sekitar Kecamatan Ngawen ini, berarti proses pengecoran utama atau rigid pada badan jalan tol Jogja Solo ini menggunakan 2 buah alat berat jenis rigid pavement wagon ini ya teman-teman. Yang satunya lebih dulu sudah beroperasi di sekitar Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Nah, dengan beroperasinya 2 alat berat jenis rigid pavement wagon ini diharapkan nanti dapat men-push penyelesaian dari proses pembetonan ataupun pengecoran pada badan jalan tol Jogja Solo ini, karena dapat dilakukan melalui 2 sisi. Nah, nanti kemungkinan saat proses pengecoran di sekitar Desa Ngawen ini sudah selesai, kemungkinan nanti akan diperbantukan untuk melakukan proses pengecoran yang ada di sebelah utara sana ya teman-teman, karena sudah banyak lokasi yang dilakukan dari proses pengecoran dasar atau LC. Nantinya kemungkinan bisa diperbantukan ke sana ya teman-teman, agar proses pengecoran badan jalan tol Jogja Solo ini dapat dipercepat. Nah, di sini proses pengecoran yang bisa dilakukan hanya beberapa ratus meter saja teman-teman, karena masih terhenti di sebelah utara maupun di sebelah selatannya belum bisa dilakukan proses pengecoran. Ini hanya bisa dilakukan di Desa Kauman ini yang sudah siap untuk dilakukan proses pengecoran. Nanti kita coba melihat ke utara ini untuk melihat sekilas di Desa PP ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di ujung utara dari batas badan jalan tol Jogja Solo yang bisa dilakukan proses pengecoran utama atau rigid ini ya teman-teman. Nah, kita berada di sekitar perbatasan dengan Desa PP. Nah, nampak di sini masih dilakukan dari proses pengecoran ini 1 lajur ya teman-teman, karena dari selatan ini baru dilakukan dari proses pengecoran lajur yang kedua, yaitu ruas yang mengarah ke arah Jogja atau di sebelah timur ya teman-teman.
Sambil melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini, kami ingatkan kembali lagi ya teman-teman untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe serta teman-teman yang baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ya teman-teman. Dan kami ingatkan subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah, kami lanjutkan lagi bahwa inilah penampakan ke arah desa PP ya teman-teman, yaitu Desa Kemit. Nah, nampak di sini sedang dilakukan proses percepatan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Itu adalah ruas yang mengarah ke Solo. Nah, sedang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan agar nantinya bisa dilanjutkan dari proses pengecoran ini yang sudah lebih dulu dilakukan di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Ngawen ini. Setelah dari Desa Kauman ini kita melihat dari proses pengecoran rigid pada badan jalan tol Jogja Solo, nanti kita coba untuk melihat perkembangan dari Simpang Susun Klaten ya teman-teman. Bagaimana progresnya, mumpung hari ini hari Minggu, mungkin kita nanti bisa melihat lebih dekat lagi ya teman-teman. Nah, tetap ikuti kami, kita menuju ke arah Simpang Susun Klaten di Desa Senden ya teman-teman, masih di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Belum kita menuju ke lokasi Simpang Susun Klaten di Desa Senden, kita mampir dulu sebentar di tepian dari Jalan Raya Ki Ageng Gripik atau Jalan Raya Jatinom Klaten ya teman-teman, di sekitar Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen. Nah, di sini ada penyempitan jalan ya teman-teman, karena badan jalannya ini digeser sedikit ke arah utara. Nah, namun di utara itu juga diperlebar sedikit ya teman-teman, jadi agak berbelok sedikit. Makanya bagi teman-teman yang melintasi lokasi ini harap berhati-hati, pelan-pelan saja, karena jalannya saat ini tidak lurus ya teman-teman. Apalagi kalau malam, harap teman-teman berhati-hati apabila melewati lokasi di sekitar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini, karena di sekitar sini sedang dilakukan proses lanjutan dari pembuatan jembatan flyover dari badan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman, yang nanti akan menghubungkan dari Desa Kauman menuju ke Desa Ngawen serta Desa Senden menuju flyover yang nantinya adalah Simpang Susun Klaten. Nampak di depan kita terlihat sedang dilakukan dari proses persiapan dari proses lanjutan dari pembangunan jembatan ini ya teman-teman. Dapat kita lihat bahwa tanahnya ini sudah dikeruk, nantinya akan menjadi pondasi ataupun tiang dari jembatan. Dan di sini alat-alatnya seperti besi sudah dipersiapkan ya teman-teman, besi maupun alat-alat beratnya sudah dipersiapkan.
lanjutkan belusukan kita hari ini menuju Desa Senden ya teman-teman, untuk melihat kelanjutan perkembangan dari pembangunan di sekitar Simpang Susun Klaten di Desa Senden ini. Nah, terlihat di sini lahannya sudah terbuka cukup luas sekali ya teman-teman, dan saat ini sepertinya sedang berkonsentrasi pada pembangunan underpass ini ya teman-teman, yang nantinya menjadi akses dari exit tol Klaten di Desa Ngawen yang ada nanti akan mempertemukan dengan Jalan Raya Ki Ageng Gribek ataupun Jalan Raya Jatinom Klaten yang memutari dari sebelah timur dari Desa Ngawen. Ya, seperti di dua simpang susun yang terdahulu ya teman-teman, yaitu simpang susun Karangganom serta simpang susun Kartosuro, yang akses exit tolnya menggunakan flyover. Di simpang susun Klaten ini akses exit tolnya menggunakan underpass ya teman-teman. Jadi nanti yang naik itu adalah badan jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke Jogja maupun ke Solo. Apabila kita ingin keluar di exit tol Klaten ini, kita nantinya lewat bawah ya teman-teman. Nah, saat ini di sekitar simpang susun Klaten ini juga terus dilakukan dari penyelesaian dari proses pembuatan drainase maupun gorong-gorong saluran irigasi ya teman-teman. Nah, ini agar tidak mengganggu dari proses irigasi yang banyak dibutuhkan oleh petani-petani di sekitar Desa Senden ini maupun Ngawen ini ya teman-teman, karena di sini masih banyak dari persawahan-persawahan warga yang masih membutuhkan dari saluran irigasi. Nah, nanti tidak menggunakan flyover, jadi nanti pada badan jalan tol Jogja Solo ini nanti akan diuruk tinggi sekali ya teman-teman, yaitu mencapai dari ketinggian underpass yang ada di depan kita itu. Nantinya tingginya seperti itu ya teman-teman, di sekitar badan jalan tol Jogja Solo, di sekitar simpang susun Klaten ini. Kan jalan akses exit tolnya sendiri di exit tol Klaten ini, progres pengerjaannya, pengurukannya, pemadatan lahannya sudah menyambung sampai dengan Jalan Raya Ki Ageng Gribek di Desa Ngawen sana ya teman-teman. Nah, berarti ini nanti tinggal dilakukan proses-proses pemantapan serta proses lanjutan ya teman-teman. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Ngawen, lebih tepatnya kurang lebih di sekitar simpang susun Klaten ya teman-teman, yang sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama atau rigid di beberapa titik, yaitu di Desa Kauman. Semoga saja sedikit tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Nanti secara berkala kami akan terus mengabarkan informasi-informasi terbaru dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Monggo silahkan subscribe. Subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya ya teman-teman. Dan kami ucapkan, kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selalu. Dan tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, semangat, keselamatan, kelancaran, kelimpahan, kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah ya teman-teman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.